Hai, bicara soal sepak bola Indonesia, selalu aja ada yang jadi sorotan. Tahun lalu kita ingat ada tragedi Kanjuruhan. Awal tahun ini rentetan. Mulai dari Indonesia gagal meraih Piala AFF hingga Liga 2 dihentikan. Dan sekarang ramai bursa calon ketua umum PSSI. Tahun 2023, masa jabatan Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI akan segera berakhir. Ini artinya kursi PSSI 1 akan diperebutkan. Rencananya pada KLB PSSI bulan Februari mendatang, Ketua Umum PSSI yang baru akan dipilih. Sejauh ini baru ada 2 tokoh yang mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. Siapa saja? Ada Ketua DPD Lanyala Mataliti dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Lanyala Mataliti mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI Jumat 13 Januari lalu. Sebelumnya pada tahun 2015 hingga tahun 2016, ia pernah menjabat Ketua Umum PSSI. Sementara Erick Thohir mendaftar hari Minggu 15 Januari didampingi sejumlah publik figur pemilik klub sepak bola. Ada putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep, Raffi Ahmad, dan Atta Halilintar. Lalu apa yang ditawarkan keduanya ya? Saya terpanggil karena sudah waktunya saya harus membayar hutang saya yang dulu saya diberi amanah oleh anggota PSSI, para voter. Akhirnya saya sekarang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak? Banyak teori. Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting gitu. Banyak hal yang harus dibenahi sebuah organisasi sepak bola Indonesia. Ibaratnya nih ya, olahraga kerakyatannya masyarakat Indonesia. Secara umum manajemen organisasi PSSI ini kalang kabut lah. Dalam tanda kutip menurut saya hanya berkonsentrasi pada menggelar liga-liga di strata atas kan. Dan mereka tidak pernah punya kemauan yang cukup untuk membangun sepak bola ini mulai dari dasar. Karena kalau mulai dari dasar mereka nggak dapat panggung. Tapi kalau mau bicara overallnya ya sebetulnya manajemen PSSI ini harus berubah total lah. Nggak bisa seperti sekarang. Siapapun yang nanti terpilih itu wajib untuk mengubah sebetulnya anggaran rumah tangga PSSI tentang ESCO. Karena ESCO ini dipilih oleh voters yang tidak pernah bekerja juga. Buktinya ya gampang aja lah, Indonesia ini nggak pernah berprestasi di sepak bola. Kalau mereka bekerja, Indonesia berprestasi. Banyak hal yang harus dibenahi, prestasi dan juga internal. Terus kira-kira seperti apa ya kriteria yang harus dimiliki oleh seorang Ketua Umum PSSI? Saya sih pribadi ya berharap bahwa pemilihan ketua umum nanti di Kongres luar biasa 16 Februari ya, untuk ketua umum, wakil, anggota Exco itu bukan hanya pemaparan visi, tapi juga uji kelayakan juga harus diujikan. Gitu. Kalau tadi ya kalau tadi pertanyaannya keunggulan Lanyala sudah pernah, kita sudah tahu. Seperti apa, bahkan Erick Thohir ini kan juga bisa dibilang sosok baru ya, jadi wajar kalau pas kemarin penyerahan dokumen itu didukung dengan figur-figur yang bisa dikatakan juga nuansa baru di sepak bola kita. Nah ini yang kita harapkan, challenge seperti ini membuat orang lama dalam tanda kutip ya, figur Lanyala juga harus bisa menyiapkan satu konsep ya, yang komprehensif, yang ujungnya memang tim nasional. Pastinya banyak harapan yang ditujukan terhadap siapapun yang nantinya menjadi Ketua Umum PSSI. Kenapa? Karena dituntut untuk membawa persepak bolaan Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi. Gak hanya melulu soal prestasi, tapi juga bagaimana pengelolaan kompetisi hingga pembinaan. Lalu apa kata masyarakat? Kita harus punya pemimpin yang bisa bikin PSSI lebih maju lagi gitu. Karena kan sampai sekarang kan Liga 1, Liga 2, Liga 3 kan banyak banget ya urusan politiknya. Buat kebijakan yang baru lagi yang lebih baik dan bagus. Harapannya sih mungkin dapat mewakili
suara-suara pencinta bola ya, khususnya kan Indonesia kan sebenarnya kan sangat fanatik banget ya Mas untuk sepak bola. Oh iya, sebagai informasi pemilihan Ketua Umum PSSI ini akan berlangsung dalam suatu kongres luar biasa PSSI. Nantinya para kandidat yang ditetapkan akan menyampaikan visi misinya di hadapan para voters. Tidak ada debat. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak dari voters, dialah yang akan terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Total ada 87 voters. Kemudian pemilihannya tidak dalam satu paket. Artinya Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI, dan juga anggota Komite Eksekutif akan dipilih masing-masing. Jadi menurut kamu kira-kira siapa yang nantinya layak menjadi Ketua Umum PSSI?